Nama aku Desi Rahmawati, biasa dipanggil Desi, Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 1904311003. Halo, perkenalkan, saya Lutfia Banatsaj, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 19043111053. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Siti Elvifah, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 19043111027. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Surkati, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 19043111042. Hai, aku Yunita Sari dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 19043111002. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, bermakmur di sana. Are you ready menerima materi hari ini? Mari kita mulai dengan kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rentan akan perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan karena negara Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa. Mulai dari agama, ras, suku, etnik, budaya, dan masih banyak lagi yang memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Nah, keberagaman inilah mengharuskan masyarakat Indonesia untuk memiliki sikap toleransi, saling menghargai, gotong royong, agar untuk mempersatukan perbedaan yang ada gitu. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat untuk bersatu kemajemukan bangsa. Semboyan bangsa Indonesia ini tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, kita masuk ke materi integrasi nasional. Sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai konsep dari integrasi nasional itu sendiri. Nah, integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI. Pada dasarnya konsep ini tuh berlandaskan akan pemahaman atau pikiran dari integralistik yang dicetus oleh GWF Hegi pada tahun 1770 sampai dengan tahun 1831. Menurut aliran integralistik ini, negara dibentuk untuk menjamin kepentingan masyarakat sebagai persatuan. Nah, ada catatan lagi nih menurut Howard Huygens. Oke, di sini ada catatan penting seorang Desi, CPSD. Menurut Howard Huygens pada tahun 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa itu. Jadi menurutnya integrasi bangsa ini dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat besar. Dari dua konsep di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan keberagaman yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam suatu bangsa. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong dari integrasi nasional. Faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam,
adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi. Yang kesembilan, keagamaan yang kuat. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi setiap negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama seperti konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi yang bersifat konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan tidak disikapi dengan baik. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Dan oleh karena itu, perlu senantiasa untuk diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru tersebut tidak lagi tampak identitas dari budaya-budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti suatu negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang dimiliki suatu negara benar-benar melebur menjadi satu kebudayaan dan tidak lagi tampak identitas dari masing-masing budaya lokal atau budaya kelompok. Lalu contoh dari asimilasi ini yaitu perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu menjadi kebudayaan baru. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan adanya kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Ketika akulturasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti sebuah negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas kebudayaan bersama, namun tidak menghilangkan seluruh budaya lokal atau budaya kelompok. Contoh dari akulturasi ini yaitu pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya yaitu pada Candi Borobudur. Ya, selanjutnya ada strategi integrasi. Strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Contohnya dari pluralisme adalah Presiden Abdul Rahmat Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai Hari Raya Libur Nasional. Baik teman-teman semuanya, kita move on ke slide berikutnya. Ada apa sih? Ada strategi integrasi Indonesia, di mana di sini akan kita jabarkan menjadi poin A, dimensi integrasi nasional. Ya, dimensi integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi
adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, baik dalam perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi, integrasi horizontal ini merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Baik, kita masuk ke pembahasan di slide yang terakhir, yakni bagaimana cara untuk mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Sejak awal berdirinya Indonesia, para pendahulu menghendaki di mana terdapatnya banyak perbedaan yang ada di Indonesia. Dan di sini para pemimpin terdahulu menghendaki untuk adanya persatuan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Sejalan dengan hal itu dipakailah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya teman-teman semua pasti sudah tahu ya, sudah diajarkan dari sekolah dasar dahulu. Artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan simbol Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan adanya pandangan atau wawasan multikulturalisme. Mengutip dari Baidawi 2005 mengatakan bahwa multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan adalah memiliki kedudukan yang sama dengan kebudayaan lainnya, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Serta pandangan multikulturalisme ini adalah cara berpikir kita saat memandang kebudayaan orang lain, itu pandanglah dengan cara pandang mereka, bukan memandang dengan cara pandang kita. Dan poinnya di sini, pandangan multikulturalisme menekankan pentingnya untuk belajar kebudayaan-kebudayaan lainnya dan mencoba memahami serta empati terhadap kebudayaan tersebut. Ini bukan cuma doi aja nih yang mau dipahami dan dikasih rasa empati. Dengan begitu, pastinya kita dapat menghargai kebudayaan-kebudayaan lainnya di samping kebudayaan kita sendiri. Indahnya hidup bersama, indahnya hidup berdampingan, hidup toleransi. Let's fly together, get dream closer. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video YouTube ini sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh kelompok 4 dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan berikutnya. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hatur nuhun.